Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sualiana Naftrasari dengan NRP 5027231012 dari kelompok SOC 16. Di sini akan mempresentasikan untuk materi PPT menyusun prosedur penanganan insiden keamanan cyber. Nah, jadi tujuan dari presentasi ini untuk menyusun prosedur penanganan insiden keamanan cyber yang komprehensif dan efektif untuk organisasi. Yang kedua juga untuk menyediakan panduan bagi tim SOC untuk dapat mendeteksi, menganalisis, merespon, dan memitigasi ancaman cyber dengan efisien. Selanjutnya ada pentingnya prosedur penanganan insiden. Jadi insiden keamanan cyber itu seringkali datang tanpa peringatan dan respon yang lambat bisa menyebabkan kerusakan yang besar. Jadi memiliki prosedur yang jelas itu dapat mengurangi waktu respons dan memastikan untuk pemulihan yang lebih cepat juga. Lalu di keamanan cyber itu yang buruk itu bisa menyebabkan kehilangan data sensitif, kerusakan sistem, dan reputasi organisasi yang terganggu. Definisi insiden keamanan cyber. Apa sih insiden keamanan cyber? Jadi keamanan cyber itu adalah perlindungan terhadap serangan dan ancaman terhadap sistem komputer dan data digital. Contoh insiden keamanan yang pertama itu ada WannaCry pada tahun 2017, yaitu ransomware yang mempengaruhi ribuan komputer di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Yang kedua itu ada kebocoran data Yahoo pada tahun 2013 sampai 2014, yaitu tentang kebocoran data pengguna yang mempengaruhi di 3 miliar akun. Nah, jenis insiden keamanan itu ada 4. Yang pertama ada peretasan, malware, phishing, dan DDoS. Peretasan sendiri itu adalah akses yang tidak sah ke sistem atau data. Malware itu adalah virus, trojan, atau ransomware yang merusak menginfeksi sebuah perangkat. Nah, phishing itu merupakan upaya penipuan untuk memanfaatkan email atau pesan untuk mencuri data pribadi. Dan terakhir ada distribute denial of service, itu serangan yang membuat layanan atau situs web menjadi tidak tersedia. Dan selanjutnya adalah langkah-langkah penanganan insiden keamanan cyber. Yang pertama ada deteksi dan identifikasi, yaitu menggunakan SIEM atau Security Information and Event Management untuk memantau dan menganalisis data log, lalu menggunakan IDS atau IPS, Intrusion Detection atau Prevention System untuk mendeteksi adanya ancaman di jaringan. Yang ketiga, untuk ada tanda-tanda awal insiden, yaitu seperti anomali trafik, akses tak sah, perubahan pada sistem atau data. Yang kedua, itu menganalisis insiden. Nah, tujuannya untuk menilai apakah insiden tersebut merusak data atau sistem yang ada. Lalu metode yang digunakan itu ada forensik digital untuk mengidentifikasi penyebab dan dampak insiden tersebut. Lalu biasa alat yang digunakan itu ada software forensik seperti Incase, FTK, dan X1 Search untuk mengumpulkan bukti digital. Langkah ketiga itu ada penyelidikan dan forensik digital. Yang dimana tujuannya itu menyelidiki asal-usul dan metode digunakan oleh penyerang. Nah, tindakannya itu mengumpulkan dan menganalisis log, melakukan forensik imaging untuk mendapatkan bukti dan melacak jejak jaring serangan. Dan yang ketiga itu dengan menyusun laporan kejadian yang lengkap untuk analisis lebih lanjut dan proses hukum. Yang langkah keempat adalah pemulihan sistem. Nah, bertujuannya untuk mengembalikan sistem ke keadaan semula dan memitigasi potensi ancaman lebih lanjut. Jadi tindakannya itu seperti menggunakan data backup untuk memulihkan sistem, memperbarui perangkat lunak dan firmware untuk menutup celah keamanan, menguji sistem untuk memastikan bahwa insiden telah berhasil ditangani dan tidak ada kerusakan yang tersisa. Dan terakhir itu adalah evaluasi dan pembelajaran. Jadi kenapa kita harus melakukan evaluasi? Karena itu untuk proses penanganan insiden untuk memperbaiki kelemahan dan mencegah kejadian yang serupa di masa depan nanti. Terus tindakannya itu apa aja? Yang pertama itu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki
meningkatkan kebijakan keamanan cyber dan prosedur mitigasi, memberikan pelatihan ulang kepada seluruh staf untuk memperbaiki kesadaran dan keamanan cyber. Ini ada rencana pemulihan insiden atau incident response plan. Jadi rencana pemulihan insiden ini tuh dokumen yang berisi prosedur yang harus diikuti saat terjadi keamanan cyber. Dan elemen yang penting dari rencana ini tuh ada 4, yaitu ada tanggapan cepat, yang isinya tuh untuk menyusun prosedur tanggap darurat untuk insiden termasuk pengelolaan sumber daya dan personel yang sesuai. Yang kedua ada kebijakan pemberitahuan, yaitu untuk menyusun prosedur pemberitahuan kepada pihak-pihak terkait, termasuk pelanggan dan pihak berwenang jika itu diperlukan. Yang ketiga ada prosedur pemulihan, yaitu penjelasan langkah-langkah teknis yang harus diambil untuk memperbaiki sistem yang terinfeksi. Yang terakhir ada dokumentasi dan pelaporan. Jadi semua insiden itu harus dicatat dan dirincikan untuk audit dan evaluasi. Nah, ini ada alat yang digunakan atau tools apa saja yang digunakan dalam penanganan insiden keamanan cyber. Yang pertama ada Security Information and Event Management, yaitu untuk memungkinkan deteksi dan respons secara real time. Yang kedua ada IDS atau IPS, yaitu untuk mendeteksi dan mencegah ancaman yang datang dari jaringan. Yang ketiga ada firewall dan antivirus, yaitu untuk mencegah malware masuk dan membatasi akses yang tidak sah. Dan yang terakhir ada forensic tools, yaitu untuk melakukan penyelidikan mendalam pada perangkat yang terinfeksi dan mengambil bukti. Di sini ada best practice dalam penanganan insiden keamanan cyber, ada 4. Yang pertama ada pemantauan sistem secara terus-menerus. Jadi kita harus memastikan sistem itu selalu dalam kondisi aman dengan pemantauan yang berkelanjutan. Yang kedua ada pelatihan keamanan untuk semua karyawan. Nah, itu dapat meningkatkan kesadaran akan potensi ancaman dan cara-cara untuk menghindarinya. Yang ketiga ada membuat rencana pemulihan yang jelas. Gitu, jadi rencana ini tuh membantu tim menangani insiden dengan cara yang terstruktur dan efisien. Dan yang terakhir ada pencadangan data secara berkala. Menjamin ketersediaan data jika terjadi insiden dan memastikan sistem dapat dipulihkan dengan cepat. Nah, mungkin ini yang terakhir ada referensi untuk materi yang saya ambil. Mungkin sekian dari presentasi materi ini dari saya Sveliana Friasari. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.